kebajikan kita. Karena setiap amal perbuatan kebaikan itu bermacam-macam beratnya. Setiap amal kebaikan akan menambah berat timbangan kebaikan. Tapi ada amal kebaikan yang sangat berat, yang sangat mempengaruhi dengan amal kebaikan kita. Nah, kita hendaknya memperbuat sesuatu amal kebaikan yang nilainya tinggi, yang bobotnya berat, sehingga memenangkan amal kebaikan kita nanti daripada amal kejahatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa-apa amal ibadah yang nilainya besar, yang bobotnya sangat berat, sehingga kalau diletakkan dalam daun timbangan kebaikan, dia akan jadi menang. Di dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi disebutkan, yang pertama adalah La ilaha illallah akhirat kalam. Kalimat La ilaha illallah yang kita baca, tapi di akhir umur kita, itu yang paling berat. Rasulullah menceritakan bahwa di akhirat nanti ada orang yang ditimbang amalnya sedemikian banyak dosanya, sehingga kalau dilihat demikian orang ini tidak akan selamat lagi, karena jauh beratnya. Amal kejahatan ini lantang sampai ke bawah, nang kebaikan ini gantung di atas. Nah, tetapi ada satu amal lagi yang belum ditimbang dari orang tersebut, yaitu La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah yang diucapkannya menjelang akhir hayatnya. Nah, begitu diletakkan dalam timbangan kebaikan, maka menanglah amal kebaikan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi mengucap kalimat La ilaha illallah di akhir hayat itu sudah pasti menjadi keberuntungan seseorang. Sudah pasti akan menjadikan timbangan amalnya lebih berat daripada kejahatannya. Nah, yang kedua disebutkan di situ amal ibadah yang sangat besar nilainya, khuluqun hasan, budi pekerti yang baik. Orang ini banyak mempunyai kesalahan-kesalahan, tetapi dia ada mempunyai satu ibadah yang namanya khuluqun hasan, budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik ini bisa menyebabkan timbangan kebaikannya menang atas timbangan kejahatannya. Apa yang dimaksud dengan budi pekerti yang baik itu? Rasulullah menyatakan, antasila man qata'a wa tu'tiya man harama wa ta'fu amman zalama. Budi pekerti yang baik itu adalah bahwa engkau menghubungi orang yang tidak menghubungi engkau. Orang yang kada menagur ditagur, orang yang kada menghubungi kita dihubungi. Itu salah satu alamat budi pekerti yang baik. Yang kedua, memberi orang yang tidak memberi kepada engkau. Namun ini mana soal matahari ke sebelah rumah, langan, gak buah, kenapa kak? Ada semua memberi. Tapi kita selalu memberi. Nah, ini budi pekerti yang baik. Namun sama-sama memberi itu mesti bisa orang memberi bari juga. Itu sudah nyata. Ini orang kada memberi, cuma kita aja memberi terus. Nah, ini tanda budi pekerti yang baik. Namanya minuman kalau orang melawan kawan, ada sebuah kawan ini mentraktir, dan kita aja membayar terus. Itu budi pekerti yang baik. Wa tu'ti man haramak. Nah, yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang menganiaya engkau. Nah, tiga itu alamat budi pekerti yang baik, yang nilai pahalanya sangat berat nanti terhadap seseorang, sehingga bisa memenangkan amal kebaikannya. Yang ketiga, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat atas nabi. Karena nabi kita sewaktu giliran umat beliau ditimbang amalnya, beliau berada di sisi timbangan sampai proses umatnya selesai. Rasulullah tidak akan meninggalkan timbangan itu
jauh sebelum umatnya habis ditimbang. Nah, jadi orang-orang yang banyak bersalawat kepada beliau, beliau akan memberi syafaat di sana. Yang keempat, as-sabru ala mauti auladihi qabla al-bulugh. Sabar atas kematian anak-anaknya yang belum balik. Orang ini sabar, anaknya mati ada sebelum dia balik. Anaknya masih kekanakan, mati, inya sabar. Nah, itu sangat memberatkan timbangan kebajikannya. Selanjutnya, ta'limul ilm, mengajarkan ilmu agama. Itu mempunyai nilai yang sangat tinggi, yang sangat besar. Dan lagi mengabulkan hajat saudaranya. Nah, itu amal ibadah yang banyak menyelamatkan manusia di dalam proses penimbangan amal di akhirat itu. Ada seseorang diceritakan dalam sebuah hadis, begitu ditimbang amalnya kalah amal kebaikan. Kemudian orang ini pernah semasa hidup mengabulkan hajat saudaranya. Begitu ditimbang, menang amal kebaikannya. Para muhibbin rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa pada hari kiamat itu manusia terbagi 3 kelompok. Firqatun laysat lahum hasanah, ada kelompok yang tidak ada punya kebaikan. Orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang seperti ini ada perlu ditimbang. Nah, apa yang ditimbang? Al-Quran menjelaskan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak mendirikan bagi mereka itu pada hari kiamat timbangan. Karena kalau orang itu kafir, perbuatan baik nang kaya apa aja, kada kawan melawan kafir itu pasti menang kafir. Dokter tidak ingin menyembuhkan